Halo, semuanya. Wah, halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Baiklah, kita mau lihat energi ya. Temanya tentang 1 minggu ke depan ya, atau 7 hari ke depan, yang satu persatu akan terlihat ya. Satu persatu yang akan terlihat seminggu ke depan. Oke, terima kasih. Tara. Wah, jadi 7 hari ke depan atau seminggu ke depan ya. Aku ngerasa bisa kayak terjadi sesuatu ya di bagian kepala kita. Bisa terjadi sesuatu di bagian kepala karena di situ mungkin energi bekerja ya. Energi bekerja untuk menangkap ya petunjuk-petunjuk dari alam semesta. Jadi sebenarnya di bagian kepala kita ya, itu ada namanya cakra. Itu bisa menangkap energi dari alam semesta, bisa menangkap petunjuk dari semesta. Jadi ya, aku ngerasa ada nanti petunjuk-petunjuk ya yang perlu kamu tahu dari semesta, dari Yang Maha Kuasa ya. Yaitu bisa masuk melalui energi di bagian kepala. Makanya bisa sakit kepala. So, ketika ada nanti masanya seminggu ke depan, 7 hari lagi, ketika pusing-pusing ya, coba kamu selami itu ya. Coba kamu renungi, apa sih petunjuk dari ilahi ya? Apa di situ petunjuk dari Yang Maha Kuasa? Gitu, oke? Dan aku ngelihat ya, sebenarnya ada seseorang yang terkaget-kaget ya. Ada seseorang yang terkejut-kejut yang mungkin melihat perubahanmu ya. Kan ini beberapa kalian mulai biasa aja gitu, atau mau mengikhlaskan semuanya begitu. Ya, seseorang itu kaget melihat semua itu ya. Dia terkejut gitu. Tapi ada juga yang ini dia terkejut sama perasaannya sendiri. Ada seseorang yang kaget dengan perasaannya sendiri. Misalnya, ya aku nggak nyangka ya. Ya aku teringat sama kamu. Aku nggak nyangka aku memikirkan kamu. Atau aku nggak nyangka ya, aku mencintaimu gitu. Ya kayak gitu. Karena di sini bisa juga energi seseorang itu entah kenapa tidak ada angin, tidak ada hujan. Ya itu istilah ya, istilahnya. Kayak nggak ada apa-apa gitu, atau ya nggak gimana tapi kok memikirkan kamu ya. Memikirkan kamu begitu. Itulah ya kan, dan memang kamu kamu pemenang di hati seseorang itu ya. Ini beberapa kalian ya, semoga lah banyak dari kita itu menjadi pemenangnya, menjadi pemenang dari drama-drama, menjadi pemenang di hati seseorang, atau ya udah
kita bisa menjadi pemenang untuk diri kita sendiri, bisa menaklukkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Kan mantap jiwa gitu ya. Mantap jiwa lah ya kan. Terus gini ya, seminggu ke depan, 7 hari ke depan, kamu bisa dapat kabar yang buat kamu terkejut gitu. Ada kabar nanti yang bikin kamu kaget. Tapi aku rasa ini kabarnya positif ya. Nanti ada kabar positif gitu, yang bagus lah. Makanya di sini ada kartu tentang kemenangan. Kayak gimana pun ujungnya kebahagiaan, ya. Oke. Nah, ini loh say, ini kebahagiaan say. Gitu loh guys. Minum dulu ya yang aus. Minum dulu yang aus. Wah. Jadi ada sih kebahagiaan 7 hari mendatang. Seminggu ke depan ya. Aku ngerasa ini kebahagiaan terutama ya, itu bisa muncul dari diri sendiri ya. Contohnya bagaimana kamu kayak membangun dirimu, membangun hidupmu. Kamu mau lebih merawat dirimu, lebih sayang sama dirimu, atau kamu bangun ya kualitas kamu. Jadi membangun kualitasmu itu kayak apa ya? Ya, membangun kualitas itu bisa kayak kamu menjaga harga diri, mencintai harga dirimu, membuat dirimu berharga gitu ya, atau tingkatkan gitu. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan, bikin hidupmu bermanfaat ya, dan akhirnya kamu dipandang orang. Terpandang kamu di mata dia, di mata mereka. Nih, ada perkembangan loh seminggu ke depan ya. Mau sedikit, mau banyak, yang jelas ada perkembangan di seminggu lagi ya. Oke, dan akhirnya seseorang membuka hati ya sama kamu. Siapa ini ya? Aku ngerasa gitu. Ada ini mau membuka hati ya. Kayak apa ya? Ya bayangin ya, seseorang itu kan bisa aja sekeras batu ya. Dia bisa aja kayak ngikutin ya egonya atau ya pikirannya, keras kepalanya. Tapi dia ini membuka hatinya gitu sama kamu ya. Seminggu lagi, 7 hari ke depan. Ada orang yang kayak ngerasa kayaknya aku perlu menilai kamu dari hati. Kayaknya aku perlu memandang kamu dari perasaan. Atau ada yang baper ini ya, ada yang terbawa perasaan dengan kamu. Jadi dia ngerasanya kayak nggak tahu ya, energimu itu naik gitu, vibrasimu naik ya. Aku ngerasa banget gitu. Jadi ketika kamu naikkan energimu ya dengan mencintai dirimu, ya kamu naikkan vibrasimu dengan naikkan kualitasmu ya, jaga harga dirimu. Ya disitulah kamu kelihatan berharga. Jadi orang kayak ngerasa kamu tuh mahal loh, kamu tuh berkelas, kamu tuh berkualitas, kamu mantap jiwa gitu. Ya kerasa sih, kerasa banget ya energi kayak gitu. Terus ini ya, beberapa kalian disarankan untuk menjaga hati ya, menjaga hati. Beberapa bisa baper juga, mudah terbawa perasaan, mudah sensitif ya, mudah terluka, mudah kecewa, mudah sakit hati. Makanya jaga hati ya. Kalau tidak mau sakit hati, jangan 100% menyerahkan hatimu ya. Jangan 100% atau apa ya? Jangan berlebihan gitu. Jangan berlebihan mencintai, jangan berlebihan berharap ya. Yang berlebihan ini yang bikin kecewa ya. Kayak gitu sebenarnya. Oke? Terus aku rasa ada juga memang ya kalau tentang kesehatan gitu ya. Ada hal-hal yang kayak bisa buat sesak di dada ya. Kayak di bagian dada, di bagian hati, itu rentan sakit ya, aku rasanya.
seminggu ke depan ya, 7 hari lagi kita bisa rentan sakit bagian dada atau hati ya, ada kayak gitu. Jadi ya coba tenang, relax ya. Hidup ini jalani aja, berusaha, berdoa. Ya udah gitu saya. Relax Kak ya. Oke. Nah, ini dia. Ada apa ya? Ada beberapa kalian yang akan melihat pergerakan signifikan dari seseorang ya, beberapa kayak gitu. Bisa 7 hari lagi kamu melihat ya, ini kok ada pergerakan seseorang kayak mau cepat gitu ya menuju saya, misalnya itu dari dia, mereka, atau ini keluargamu, temanmu juga bisa ya. Ada yang ngerasa kayak mau cepet-cepet gitu hubungi kamu, mau cepet menghampiri kamu ya. Ya tapi lihat dulu motifnya apa. Ya, tujuan dia itu apa ya, dilihat gitu kan. Oke, dan aku ngerasa apa ya, ini tuh kayak ada kebingungan kamu ya selama 7 hari ke depan, kayak ada kebimbangan seminggu lagi ya. Iya seperti itu. Misalnya kayak gimana ya, apa aku bisa percaya sama dia, apa aku harus percaya dengan rasa cintanya dia, apa aku harus percaya sama keluarga, apa aku harus percaya sama teman, sama mereka. Nah kamu bertanya-tanya, nah kayak gitu kan, overthinking gitu kan, padahal dibilang tuh relax, tenang ya. Kalau kamu tenang, semuanya akan baik-baik aja ya, gitu. Karena energi yang tenang, energi yang damai ya, energi yang positif itu nanti membuahkan hasil positif sebenarnya, gitu loh. Oke, terus kita lihat lagi. Ini aku rasa 7 hari ke depan kayak apa ya, kayak ada rasa yang benar-benar bisa berubah-ubah ya aku rasanya. Maaf ya kalau berisik. Maaf kalau berisik guys ya. Jadi aku ngerasa nanti ada perasaan yang berubah-ubah, atau mood bisa berubah-berubah juga, pikiran juga bisa berubah-ubah. Misalnya mau ngerjain sesuatu ya mau, tapi kadang kayak nggak mau gitu ya. Atau bisa aja kita kayak semangat untuk rajin, tapi tiba-tiba kayak ngedown, ngedrop, tiba-tiba bisa males ya, pengennya rebahan, tiduran, kayak gitu. Ya bisa berubah-ubah kayak rencana, bisa aja jadi wacana, gitu. Oke, kemudian di sini aku lihat apa ya, rencana-rencana yang kita buat itu bisa berubah-berubah. Itu memang mungkin karena keadaan atau situasinya. Tapi aku ngerasa bisa juga karena diri kita ya, diri kitanya gitu, kitanya mau atau enggak ya. Jadi ada mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Contohnya tentang pikiran atau perasaan yang berubah-ubah itu dengan jadwal ya, waktu yang bisa berubah-ubah, atau keuangan bisa berubah-ubah. Jadi ya pintar-pintarlah manajemen waktu ya, pintar-pintar manajemen uang ya. Jangan sampai waktu itu, jadwal itu berubah. Contohnya aku harusnya mandi jam sekian, tapi kok mandinya telat gitu. Atau aku harusnya mandi nih, tapi kok jadi males mandi. Nah beberapa nanti kayak gitu ya, 7 hari lagi gitu ya. Gitu juga kayak keuangan, misalnya kita kadang ngerasa pengennya hemat, tapi ternyata uang itu keluar ya, pengennya lebih irit, ternyata keluar juga nih duit. Nah jadi ya bisa berubah-ubah tuh rencana. So dari sekarang ya disiplin lah ya kan. Nah kamu harus bijak, kamu harus disiplin.
Aku ngerasa kok kamu tuh dewasa, kamu mantap jiwa, ya. Tapi ingat, sedewasa kamu, sedewasa ya, sedewasa apapun kita tetap aja harus bijaksana. Karena itu untuk merealisasikannya. Oke? Kita lihat lagi ya dari kartu ini. Oke, 7 hari ke depan. Nah, aku ngerasa ini ya, kamu ini memang ya maunya mengabaikan sih hal-hal yang tidak penting. Maunya mengabaikan hal-hal yang tidak berfaedah gitu. Cuma aku ngerasa kamu itu ada ikatan batin sama seseorang. Kamu ada koneksi batin ya. Ada ikatan spiritual mungkin dengan seseorang. Jadi seseorang itu bisa merasakan kamu itu kayak mau menjauh ya. Seseorang bisa merasakan kamu mau melepaskan semuanya gitu. Jadi dia ngerasa panik, dia ngerasa cemas gitu ya. Ada yang ngerasa kayak khawatir ya. Ya di batin itu kan bisa ngerasain gitu ya, kontak batin kita. Ada seorang bisa ngerasain kontak batin kayak ya nggak tahu kenapa ya, saya ngerasa aja di batin kamu itu kayak udah capek, kayak udah lelah gitu. Kamu kayak mau lepaskan semuanya, mau menjauh, dan ya sedih aja gitu ya, kayak ngerasa harus siap-siap gitu kehilangan kamu tuh. Oke, kemudian di sini aku ngelihat ada seseorang yang sebenarnya sangat malu ya dengan perbuatannya sendiri. Ada seorang yang malu dengan apa yang dia lakukan selama ini. Jadi di 7 hari ke depan atau seminggu lagi ya, kamu bisa ngelihat kayak seseorang itu kayak gimana ya, menghadapi kamu aja dia tuh sulit gitu ya. Untuk membuka juga komunikasi, dia itu malu ya. Jadi ada yang seperti itu ya, boro-boro lah untuk membereskan ya hal-hal yang perlu dibereskan. Boro-boro kayak gitu, menatap matamu aja kayaknya ada orang yang malu ya. Mungkin malu sama perbuatannya, atau malu ya karena segan sama kamu. Sekarang kamu udah lebih positif gitu, kamu udah lebih baik ya. Terus ada juga kayak apa ya, misalnya seseorang stalking ya, seseorang mata-matai kamu, entah seseorang lihat kamu di sosial media ya. Itu waktu cari akun kamu aja, waktu cari profil kamu, itu aja ada rasa grogi gitu, ada rasa malu, kayak ngerasa ya aku tuh nggak pantas gitu ya, atau aku tuh apalah, aku tuh nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa, nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi kayak gitu orangnya. Ada yang semalu itu atau sesegan itu sama kamu. Nah, itu. Bayangin ya, ketika saya buka profilmu, saya grogi gitu. Ngecek kamu aktif atau online, kamu publikasi hidupmu atau enggak, kamu update atau tidak. Ngecek itu doang aja kayak malu ya. Grogi, nervous, dak dik dukser gitu. Ya mungkin kayak gitulah, namanya orang udah segan, udah malu sama kamu, yang ngerasa nggak bisa apa-apa gitu ya. Oke. Nah nih, ada sih kebahagiaan ya, dari tadi tentang kebahagiaan itu ada aja ya. Jadi ya udah, lebih kayak jalani hidup ini ya. Kalau ada suka ada duka ya, ada duka ada suka gitu ya, ada sedih ada bahagia. Bisa aja kita suatu saat menangis ya, tapi ada juga nanti kebahagiaan, ada juga nanti hal-hal yang bikin tertawa ya. Gitu, itulah hidup ya, berputar. Mungkin kemarin-kemarin kalau banyak sedih ya, ya nanti 7 hari ke depan banyak kok bahagianya gitu. Oke, semua kan baik-baik aja. Ya, jangan khawatir. Maju terus, pantang mundur.
Aku ngerasa ya kalian harus fokus lah terhadap tujuanmu apa, maumu apa, kamu mau lakukan apa, terus lihat manfaatnya. Kalau ternyata hidupmu bermanfaat, kalau hidupmu ada berkah, ya udah maju terus ya, jalan terus aja ya. Orang mau bilang apa terserah, orang mau menilai apa terserah, karena kayak gimana pun akhirnya kebenaran terungkap ya. Kalau kamu baik, kamu akan ditunjukkan baik ya. Kalau kamu memang berlian, kamu memang ibaratkan seperti permata ya, kamu akan tetap berkilau, akan tetap diangkat derajatmu ya oleh Tuhan ya. Jadi orang-orang menghargai kamu sebenarnya pada akhirnya, termasuk dia, termasuk mereka ya. Jadi harus semangat lah aku rasanya ya. Oke, dan apa ya, aku ngelihat kamu perlu juga ya, kayak kayak lingkungan-lingkungan yang sehat gitu ya, lingkungan-lingkungan yang tidak toksik ya, supaya kamu semangat. Jadi kalau kamu rasa gimana ya supaya aku semangat, supaya aku fokus sama tujuan aku, supaya fokus sama masa depan, ya berada di lingkungan yang sehat lah ya. Beradalah di mana kamu dihargai ya. Posisikan dirimu, letakkan dirimu di tempat yang memang menghargai kamu. Sebenarnya kayak gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.